أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, adik-adik, anak-anakku sekalian yang bawa buku catatan, catat judul ceramah kita pada malam hari ini adalah wajib mencari karunia Allah. Jadi karunia Allah itu wajib kita cari. Memang Allah sudah tetapkan dan Allah sediakan, tapi kita wajib untuk mencarinya. Baik karunia yang terkait dalam kehidupan kita di dunia maupun karunia yang terkait nanti dalam kehidupan di akhirat. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, sejenak mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Kita baca satu ayat dan mari kita nikmati bersama betapa enaknya membaca ayat Al-Quran dan kita tahu maknanya. Memang baca Al-Quran itu meskipun nggak tahu artinya enak, tapi tentu saja lebih enak kalau tahu artinya. Memang ada buah-buah tertentu itu kulitnya saja enak, ada. Tapi tentu saja isinya lebih enak. Nah, oleh karena itu ya tentu kita rugi kalau hanya mencukupkan, nggak apa-apalah makan kulitnya saja gitu. Nggak usah isinya gitu. Ya, rugi kita. Memang baca Quran itu baca saja itu enak, tapi lebih enak lagi itu mengerti isinya gitu. Mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa. Artinya siang kita puasa kan? Malam harinya itu dihalalkan, boleh kalian itu mencampuri istri-istri kalian. Jadi siang puasa, malamnya itu boleh mencampurin istri tidur bersama boleh. Nggak usah pakai masker, buka masker. Iya. Bila perlu buka-bukaan ya nggak apa-apa. Malam hari ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu artinya istri itu pakaian bagi kalian, dan kalian para lelaki suami itu pakaian bagi istri gitu. Yang namanya pakaian ya saling memakai dan saling menutupi gitu. Ini kalau nggak bulan puasa saya terangkan lebih dalam. Tapi karena ini bulan puasa ya, saya khawatir kebablasan nanti gitu, sampai sahur gitu. Jadi suami itu pakaian bagi istri, istri itu pakaian bagi suami. Artinya kalau suami istri ya itu sudah ya, kalau bersama ya sudah, nggak pakai selimut ya silakan gitu. Wong ini sudah saling menjadi pakaian gitu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah tahu kalian nggak bisa nahan gitu. Jadi awalnya dulu itu rupanya dianggap kalau siangnya itu berpuasa maka malam nggak boleh gitu. Jadi awalnya itu ada kesan boleh itu hanya buka saja. Setelah itu lanjut puasa sampai pagi. Itu. Termasuk berhubungan suami istri itu.
Maka Allah kemudian mengatakan, Allah tahu kalian nggak bisa nahan itu. Maka Allah mengampuni kalian dan Allah memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang nggak apa-apa, kumpulilah. Kalian berkumpullah suami istri itu. Karena ada yang kira-kira sampai mencuri-curi itu, karena dianggap setelah Isya itu nggak boleh buka itu langsung, gitu. Langsung makan cendol, gitu. Nah, ya. Nah di sini, maka sekarang kumpulilah, bergaulah, nggak apa campuri. Nah di sini judul yang kita angkat tadi. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Cari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Cari. Kenapa? Karena kumpul suami istri itu adalah cara untuk mencari karunia. Apa karunianya? Anak, gitu. Anak itu karunia. Ya pasti. Ya kan, nggak apa-apa, sudah besar-besar. Ya kan? Anak itu karunia, ya kan? Karena dengan punya anak, itu anak-anak kita soleh soleha, insya Allah pahala itu mengalir, gitu. Anak itu karunia. Termasuk sebenarnya ini juga bisa menjadi kiasan untuk mencari yang lain. Kita mencari rezeki itu kan bercocok tanam bagi petani. Cari. Jangan ingin panen padi tapi maunya tidur saja, ya nggak bisa. Cari. Memang rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi harus dicari. Anak-anakku sekalian, para pemuda, remaja, SMP, SD, ilmu itu karunia dari Allah dan itu sudah ditetapkan. Tapi cari. Nggak bisa kita dapat ilmu kalau tidak mencari. Belum pernah ada ceritanya ada orang itu berilmu tanpa belajar. Oleh karena itu kalau bapak ibu-ibu kok dikenalkan oleh seseorang, orang ini berilmu, tapi kok kita nggak tahu dia pernah mencari ilmu, maka jangan percaya, itu bohong. Ini orang punya ilmu, tapi kerjaannya itu tidur saja di rumah semenjak dulu, maka itu bohong. Nggak mungkin. Belum pernah ada orang berilmu tanpa mencari. Dan belum pernah ada memang orang berilmu kalau nggak punya guru. Gitu. Maka kalau ada orang kok ngaku-ngaku punya ilmu, maka tanya gurumu siapa? Gitu. Kalau dia mengatakan nggak punya guru, maka kamu tidak berilmu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Perlu diketahui. Kemarin ada yang tanya kepada saya, Ustadz, ini pintar katanya begini-begini. Kok bisa pintar? Anda tahu dari mana? Katanya pintar. Ini katanya. Kemudian saya sampai tanya, gurunya siapa? Kalau dia tidak bisa menunjukkan gurunya itu orang alim, maka tidak. Karena nggak ada. Imam Syafi'i itu alim, gurunya itu seambrek. Banyak sekali. Dan memang alim-alim semuanya. Imam Bukhari juga begitu. Dan seterusnya. Gitu. Sama juga, kalau ada orang kok punya uang banyak, lu kok dia nggak kerja, bohong. Iya. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Mencuri. Nah, mencuri maling dia. Masih kerja juga. Maling itu kerja juga. Jangan dikira maling nggak kerja. Tapi mudah-mudahan bukan. Ya kan? Ya kan gitu. Korupsi katanya. Ya korupsi itu kerja. Jangan dikira korupsi itu nggak kerja. Jadi begitu. Maka anak-anakku semua dan kita semua, kalau kita ingin karunia Allah cari, termasuk karunia untuk nanti di akhirat. Kita ingin masuk surga, nggak bisa kalau kita nggak mencarinya. Gitu. Betul, masuk surga itu atas dasar rahmat Allah, betul. Tapi rahmat Allah itu dicari. Nabi itu mendapatkan karunia masuk surga karena rahmat Allah. Tetapi apakah Nabi diam? Tidak, justru Nabi orang yang paling banyak beribadah kepada Allah. Termasuk putri beliau Fatimah, kurang apa? Putri Nabi. Dijamin masuk surga. Apakah nggak mencari? Tidak. Justru mencarinya, mencari sampai kakinya bengkak. Gitu. Zikirnya jangan ditanya. Gitu. Maka begitu juga di bulan Ramadan,
Allah sediakan banyak karunia. Nggak mungkin kita dapat karunia Allah di bulan Ramadan ini kalau kita tidak mencarinya, gitu. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, nggak apa-apa di malam harinya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai nanti jelas adanya benang putih dari benang hitam, di mana itulah terbitnya fajar. Maka malam nggak apa-apa makan. Karena apa? Puasa di dalam Islam itu tidak ada istilah puasa 24 jam atau puasa sehari semalam, nggak ada. Itu puasanya orang sana, gitu. Puasa 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum, ya kan? Maka apa yang didapat bisa hilang, nggak bisa balik, ya mati. Ya, tapi ya katanya dapat kesaktian ini dan itulah, gitu. Memang iya, puasa itu dahsyat, ya. Puasa itu dahsyat. Puasa itu dahsyat karena kita menahan lapar. Menahan lapar itu memang mengeluarkan energi nantinya itu. Pikiran cerdas, hati jernih, kekuatan fisik yang kayaknya loyo itu akibat puasa itu bisa menghentakkan kekuatan. Oleh karena itu anak-anak semua nggak perlu takut lapar, karena lapar itu mengeluarkan energi. Dan karena itu memang di malam harinya boleh makan, boleh loh ini, boleh, bukan wajib. Artinya apa? Jangan hanya isinya makan dan minum. Kalau isinya hanya makan dan minum, maka hikmah lapar nggak kita dapat nanti. Oleh karena itu buka ya biasa aja. Sahabat dulu buka ya biasa, ya kan? Paling nanti minum lagi ya, kemudian menjelang subuh sahur biasa aja. Nggak harus ada kolang-kaling, nggak harus ada apalagi itu. Ya cendol ini, cendol itu, rendang ini, petai, apalagi jengkol, wis masuk semua, mules nanti. Campur semua. Sekedarnya aja, serabe masuk, apalagi bakwan juga, ya kan? Itu. Jadi ibu tenang, itu. Memang boleh makan dan minum, tapi tetap biasa saja. Summa atimmus siyama ilal lail, lalu sempurnakan puasamu sampai malam, artinya sampai maghrib. Maghrib tiba, buka puasa, gitu. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian campurin istri nanti kalau kalian sudah meniatkan diri iktikaf di masjid. Nah, persiapkan ada iktikaf di masjid nanti 10 hari yang terakhir. Nah, itu stop dulu, gitu. Stop dulu. Kalau makannya masih boleh malam, tapi kalau untuk yang tadi kumpul-kumpul tadi dibatasi, gitu. Ini iktikaf. Tilka hududullah fala taqrabuha, inilah hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, maka jangan didekati. Karena nanti kalau didekati bisa pagar makan tanaman, enggak ada. Itu enggak ada. Yang namanya pagar makan tanaman itu enggak ada. Yang ada itu manusia. Lompat pagar gitu. Enggak ada gitu. Ya, kalau pagar yang nggak ada makan tanaman itu. Yang makan tanaman ya manusia, lompat pagar. Kambing saja itu kalau sudah dipagari itu nggak akan. Gitu. Yang nerobos pagar itu ya manusia. Maka Allah ingatkan itu. Ya kurang apa dalam kehidupan ini kan? Hukum itu sudah banyak sekali, tapi masih juga lompat. Termasuk juga di bulan Ramadan itu kan pintu neraka sudah ditutup. Tapi rupanya antri orang masuk neraka. Padahal pintunya ditutup. Mau berarti lompat mau masuk neraka itu. Sementara pintu surga dibuka, loh tidak mau antri, tidak mau masuk. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan tata aturan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia ayat-ayatnya. Jadi Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Untuk apa? Ya untuk kita fahami. Karena itu kita membaca ayat-ayat Allah, mari kita fahami. Untuk apa? Agar kita semuanya bertakwa. Ini tujuan yang sekali lagi diulang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di depan Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, di ujung ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allahum yattaqun. Sama. Agar kalian bertakwa, di sini agar mereka bertakwa, dan itu sama. Takwa menjadi tujuan disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Karena apa? Takwa inilah derajat yang paling tinggi dan derajat yang selamat ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa itulah yang insya Allah menjadikan kita selamat di dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara memahami ayat-ayat Allah dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.